Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa bayyinatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan 26. Al-Qur'annya mana? Pegang Al-Qur'an. Ambil Al-Qur'an. Ambil dua nih buat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yaitu surat An-Nazi'at dari ayat ke-15 sampai dengan ke-26. Yang perempuan yang belum pegang Al-Quran, pegang Al-Quran, disimak Al-Qurannya, bawa buku tulis, catat. Berkenaan tentang bagaimana yaitu tiada lain adalah berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang dihadapkan dengan siapa? Dihadapkan dengan salah satu tokoh yang dia memiliki karakteristik kecongkakan dan kesombongan. Nah, ini bagaimana ayat ini turun? Tiada lain adalah Allah memberikan pelajaran. Allah memberikan salah satu bentuk yaitu risalah kepada Rasulullah SAW bahwa di zaman-zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, maka Allah tuh memberikan pelajaran. Pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang bagaimana, yaitu bahwasanya di dalam risalah dakwah, di dalam risalah dakwah, di dalam risalah kita dalam yaitu untuk mengajak kebaikan kepada seseorang, tentu tiada lain adalah ada rintangan-rintangan yang cukup berat. Ya. Ini tiada lain adalah Nabi Musa pun ketika berdakwah memiliki rintangan-rintangan. Setiap kebaikan, setiap amar ma'ruf kebaikan itu tentu tiada lain adalah akan dihadapkan dengan apa? Dengan persoalan ya, dakwah. Kalau Rasulullah dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah SAW beliau dengan dihadapi bukan dari faktor katakanlah dari negara lain, tapi justru tiada lain adalah faktor tersebut dengan apa? Dengan keluarganya sendiri. Kalau kita lihat kisah Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu dihadapkan dengan siapa? Dengan pamannya, dengan Abu Lahab, gitu kan, dengan Abu Jahal, yang mereka tiada lain adalah paman-pamannya. Maka tuh kalau di dalam konsep ilmu dakwah, tiada lain adalah bagaimana dakwah itu dia berhasil atau tidaknya melihat dari apa? Melihat dari latar belakang yang ada. Ya, kita ini mau dakwah di Pejaten, harus tahu dulu karakteristik orang Pejaten itu kayak gimana, begitu. Nanti mau dakwah, tahu-tahu keras, tahu-tahu
ingin langsung mengadakan peperangan, nggak bisa kayak begitu. Ada yang disebut dengan persuasif, bentuk-bentuk dakwah, pendekatan kepada siapa? Kepada sasaran dakwah. Objek dakwanya apa? Kan begitu. Nah, ini tiada lain adalah Allah mengutus siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dengan apa? Dengan bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada para anbiya, yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat akar katanya apa? Ajaz, lemah. Mukjizat yang melemahkan. Ketika Rasulullah atau para nabi, kan dikatakan wansyiqaqul qamar, itu dulu kaum kafir Quraisy menantang Rasulullah supaya apa? Supaya membelah daripada bulan. Ataupun Nabi Musa alaihissalam ketika mereka, yaitu orang-orang ahli sihir, dikumpulkan oleh Fir'aun. Kemudian mereka dengan begitu banyaknya, salah satu bentuk-bentuk sihir yang digunakan. Saya ingat banget tuh waktu malam Jumat tuh pengajian nama Kiai Rifa itu bahas tentang bagaimana sihirnya, yaitu orang-orang suruhan Fir'aun. Itu panjang ularnya tuh Kak. Itu berapa? 81 meter kurang lebih. Lalu Nabi Musa kan melemparkan apa? Tongkatnya. Ketika tongkat pun berubah menjadi ular, maka orang yang melihat tersebut, menyaksikan dengan mukjizat tersebut, maka dia menjadi lemah. Makanya mukjizat terambil dari kata-kata ajaza, yaitu melemahkan. Nah, ini di dalam Al-Quran dikatakan hal ataka hadithu Musa, sudahkah engkau sampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad untuk apa? Ketika berdakwah, Nabi Muhammad pun menceritakan tentang bagaimana dahulu terdapat orang-orang yang membangkang kepada para nabi. Hal ataka haditsu Musa, ya Muhammad, apakah engkau telah sampaikan daripada berkenaan tentang bagaimana kisah-kisah Nabi Musa dan perjalanannya. Nah, maka dengan demikian tersebut, hal tersebutlah juga tiada lain adalah merupakan bentuk apa? Bentuk tanda bukti yang terjadi orang-orang yang menentang Nabi Muhammad. Kalau bahasanya begini, ini saya ceritain nih dulu nih, kan gitu. Dulu nih ada seseorang yang begini-begini. Kata Rasulullah pun sekarang saya pun juga merasakan. Paham kan nih? Paham gak? Jadi ketika Rasulullah mengatakan hal ataka haditsu Musa, ya Rasulullah, kata Allah, apakah engkau telah sampaikan tuh berkenaan dengan kisah-kisah para nabi. Nah, berarti bagaimana kok Rasulullah tahu? Iya, Rasulullah tahu tentang bagaimana kisah-kisah risalah-risalah kenabian. Kenapa? Karena malaikat Jibril pun dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, beliau pun yang juga menyampaikan daripada wahyunya. Jadi apa yang tetap diberikan di pengulangan-pengulangan. Oh, di zaman Nabi Musa seperti ini. Oh, di zamannya Nabi Hud ada yang namanya kaum Ad. Nanti itu kaum Ad di dalam surat Al-Fajr. Irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu di mana salah satu perkampungan bilad itu negara yang sebelumnya belum ada. Masya Allah, ntar kita akan bahas itu di dalam surat Al-Fajr. Begitu bagusnya tuh peradaban. Nah, Nabi Hud alaihissalam diuji oleh Allah dengan siapa? Dengan kaumnya, kaum Ad. Ini kaum Ad, masya Allah, batu yang besar diukir jadi peradaban ataupun perumahan tempat tinggal. Sampai-sampai juga salah satu bentuk katakanlah penghasilnya adalah benang wol yang begitu indah, dan bahkan di antara lainnya adalah
diberikan akal kecerdasan untuk apa? Untuk mendesain sebuah perkotaan. Gunung yang besar didesain sama kaumnya siapa? Kaum Ad. Nah, itulah dakwahnya siapa? Yaitu Nabi Allah Hud alaihissalam yang diceritakan di dalam surat Al-Fajr. Nabi Allah Hud makamnya di mana? Makamnya di Hadramaut, di Yaman. Saya alhamdulillah pernah berziarah ke makamnya Nabi Soleh, ke Nabi Allah Imran ada, termasuk ke Nabi Allah Hud di Tarim, kemudian Nabi Hamdalah di Tarif juga kalau nggak salah. Nah, terutama adalah makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Iramat tadlimat. Nah, dikatakan inna fi dzalika li'abratan liman yakhsha. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Hal ataka hadi Musa artinya adalah berkenaan dengan tadi. Ya Rasulullah, apakah engkau telah menyampaikan risalah tentang dahulu ada di mana yaitu Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan ketika dakwahnya, yaitu ada sosok manusia yang bengis, manusia yang dia congkak dan sebagainya. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Rabbnya memanggilnya, artinya untuk diajak berdialog. Siapa yang diajak berdialog? Nabimu bil wadil muqaddasi tuwa, di mana lembah tersebut adalah lembah Tuwa. Ada yang mengatakan adalah disebut dengan Bukit Turzina. Nabi Musa diajak ngomong sama Rasulullah. Nabi Musa penasaran pengen ketemu Allah. Itu ada di dalam surat apa tuh? Tafsir tuh malam Jumat sama Kiai Rifa itu, masya Allah. Nabi Musa tuh naik ke atas bukit, penasaran bagaimana sih, saya pengen berdialog. Makanya Nabi Musa disebut dengan apa? Kalamullah. Nabi Musa setelah dibukakan daripada hijab cahaya, baru cahaya doang sama suaranya doang. Nabi Musa apa? Nabi Musa kejengker 40 hari lamanya. Nabi Musa agak sadarkan diri. Ada di dalam suatu kisah dan riwayat seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Ya Musa, idhhab. Fi'il apa? Fi'il am. Idhhab ila fir'auna. Oh enggak ila fir'auni, tapi ila fir'auna, zaraf. Ila fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya dia adalah orang yang telah melampaui batas. Allah. Lihat Nabi Musa, perhatiin nih. Baik. Perhatiin ngaji, perhatiin. Takaran orang hidup berkah itu bukan dilihat dari usia ataupun harta. Lihat Nabi Musa, lihat tuh Fir'aun, masya Allah tuh, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan daripada fasilitas, umur yang panjang, kagak sakit, kekayaan yang melimpah. Itulah bukan kategori patokan orang yang sukses, apalagi tiada lain adalah di akhirat. Dan patokan orang yang berkah itu bukan dilihat dari hal tersebut, tetapi apa? Ketika keberkahan itu ada di dalam diri seseorang. Kalau dikatakan di dalam Al-Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang dia usianya sampai 60 tahun, dia tiada lain adalah sudah terhitung tidur berapa tahun? 20 tahun. Imam Ghazali itu bilang kayak gitu. Maka patokan usia, umur yang panjang, harta yang banyak belum tentu patokan. Tetapi ada nih umatnya Nabi Muhammad SAW, apabila dia mengerjakan amalan-amalan kemudian dengan fadilah, pahala yang besar, itu tiada lain adalah keberkahan. Harta yang berkah, usia yang berkah, itu dikatakan berkah apabila semuanya itu dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Artinya umur yang panjang, kalau dia kagak apa? Kagak sholat, nggak berkah umurnya. Kalau dia nggak taklim, kalau dia nggak belajar, kalau nggak dia nggak sekolah, kalau nggak dia nggak amalin, maka nggak bermanfaat dan tidak berkah daripada ilmunya. Begitu juga umur yang panjang, umur panjang, tapi nggak ada nilai-nilai kebaikan, bahwasanya di kehidupan tersebut tidak ada yang namanya keberkahan. Li ziyadatul khair, dimaksudkan dengan keberkahan ay maknahu, maknanya adalah ziyadatul khair, selalu bertambah-tambah kebaikan. Ente pulang nih, ya kan, ntar kan tidur nih, habis sholat duha tidur kagak? Tidur, bangun ntar jam 11, jam 12, ente buka lagi catatan, ente murojaah lagi tuh dari An-Naba, kemudian memahami isi arti kandungannya dalam Al-Quran, diamalin, itu namanya baru berkah. Ente dikasih duit 10.000 sama siapa? Sama orang tua buat jajan sekolah, dijajanin semua tuh, udah kagak ada berkah. Tapi ada kotak amal, udah tahu nih jatah ente 10.000, ada kotak amal lagi sholat Jumat, kira-kira gue jajan apa kagak ya, gue habisin apa kagak? Diambil 5.000-nya, dimasukin buat apa? Sedekah. Berarti itu yang Allah berikan, orang tua kita berikan, kita kembaliin lagi, yang namanya itu adalah keberkahan. Jadi artinya kalau seandainya keberkahan itu dipatokkan dengan umur ataupun harta, lihat tuh siapa? Fir'aun, enggak berkah dia kayak gitu. Nah, ini yang udah balik, yang udah kita, yang balik kan, yang udah kita udah balik semua, apalagi anak muda. Ayo sama-sama gitu, jadikan hari-hari kita itu menjadi hari yang berkah. Kalau kata Rasulullah SAW dikatakan, orang yang setiap harinya, dalam satu hari, kata Rasulullah, dalam satu hari kagak bertambah ilmu, nggak tambah ilmu tuh, ilmu agama, ilmu pengetahuan, dia nggak bertambah tuh satu ilmu di dalam kehidupannya, kagak ada yang namanya keberkahan kepada orang tersebut. Nah, kita yang hadir di sini, ntar di rumah tadarus, baca lagi segala macamnya, kita baca wirid, kita baca salawat, nah berarti di dalam keseharian tersebut adalah terdapat keberkahan. Faqul halaka ila an tazakka, katakan kepada Fir'aun tuh apa? Tiada lain adalah apakah engkau memiliki keinginan untuk membersihkan hatimu dari, yaitu kekotoran, dari kesesatan? Artinya Nabi Musa bilang, ngajak dakwah apa siapa? Apa Fir'aun? Faqul halaka ila an tazakka, katakan kepada dia tuh orang, katakan kepada kamu tuh, tiada lain adalah kamu mau gak deh ikut saya, kata Nabi Musa, wa ahdiyaka ila rabbika, dan engkau akan aku bimbing untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa takhsha fatakhsha, dan merasa takut kepada Allah. Ini pikir kan nih jalur dakwah nih. Kalau ente bisa tuh menganalisa di dalam surat ini, cari referensi, cari bertentangan dengan apa itu, dengan lagi tentang apa, tentang bacaan-bacaan kitab, metode-metode dakwah, ini bisa nih. Metode Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Apa di dalam surat lain? Apaan? Yun, di dalam surat lain, faqula layyinan, apa? Izhab ila fir'auna ila tawba. Dikatakan Nabi Musa ketika nama Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa langsung kagak marah-marah kagak. Tapi Nabi Musa menghadapi dengan Fir'aun tiada lain adalah dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Kalau di dalam konsepnya Nabi Muhammad, tiada lain adalah dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Fikri, kok Ustaz tahu ya tentang metode dakwah? Ada yang namanya fikih dakwah, ada yang namanya fikih syariat. Fikih dakwah adalah
bagaimana metodologi di dalam ilmu dakwah kayak gitu. Jadi bagaimana pendekatan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, diajakin diskusi begitu. Fir'aun, ayo ikut saya, bersihkan hatimu, engkau akan saya bimbing untuk menuju jalan Allah. Artinya bagaimana implementasi dan dapat kita lakukan ataupun berkenaan dengan bagaimana tata caranya nanti itu metode untuk berdakwah kayak tadi, dengan cara yaitu pendekatan yang persuasif, dengan pendekatan yang diiringi dengan kasih sayang. Sebagaimana dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa arahul ayatul kubra. Lalu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dengan demikian memperlihatkan bagaimana ayatul kubra. Ayat artinya apa? Ayat. Oh ya, ayat tuh, ayat 1, ayat 2 begitu. Ayat dalam bahasa Arab disebut dengan tanda. Wa min ayatina, gitu. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa sih disebut dengan tanda? Tanda itu tiada lain adalah mengidentifikasikan. Jadi contoh misalnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nanti kita melihat tuh mana yang kita untuk mengidentifikasikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh di dalam ilmu tauhid dikatakan Allah wujud. Maka mewujudnya yang diadakan adalah alam semesta. Nah, alam semesta ini disebut dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga dengan apa? Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tentang apa? Mukjizat. Masya Allah, diberikan datu Nabi Musa. Karena apa? Karena udah saking benar-benar, katakanlah pada tingkat yang melampaui batas. Ketika hal tersebut, bagaimana kalau antum melihatnya? Kita melihat tuh bagaimana yaitu pada kekuasaan Fir'aun, begitu bengisnya, begitu salah satu dengan otoriternya, kemudian dengan tidak ada untuk istilahnya celah bagi seorang rakyat dan sebagainya. Nah, ya Allah, apa dengan demikian sehingga Nabi Musa alaihissalam beliau mengeluarkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun laknatullah mendustakan dan mendurhakai, yaitu adalah durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebenaran Allah, Fir'aun pun ya tiada lain adalah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling dari Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dakwah, kemudian ke hal tersebut, Fir'aun berpaling. Ngapain gue ngikutin lu? Ya Allah, ya, melawan kebenaran. Fahasyara fanada. Hasyar, berkumpul, maka mengumpulkan dan menyuruhkan siapa? Fir'aun. Untuk apa? Untuk memanggil mereka, dikumpulkan. Dan dengan kecongkakannya tersebut dikumpulkan para ahli sihir. Contoh misalnya, kalau contoh iblis diusir oleh Allah dari surga karena apa? Karena kesombongan. Dikatakan fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah. Aba disuruh sujud. Sujudnya bukan sujud seperti sholat, bukan. Tapi ketika Allah ingin memperkenalkan kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah,
Lalu mereka para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu lak bihamdika wa nuqaddisu lak." Kata malaikat, "Ya Allah, benar ini akan ada orang lewat, artinya manusia. Sedangkan kami ini kan nusabbihu bihamdika wa qaddisu lak. Aku adalah yang kau ciptakan selalu untuk apa? Bertasbih dan segala macam." Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baru dah ketika hal tersebut, ya, dengan kecerdasan intelektual Nabi Adam diajarkan bagaimana tuh tentang keadaan yang berada di surga. Baru itu para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha Suci Engkau, benar saya enggak ada apa-apaannya tuh. Tapi ada salah satu makhluk yang ia akhirnya dia membangkang, enggak mau hormat dengan Nabi Adam. Nabi Adam, ya, iblis, ya, dia terusir karena kesombongannya. Fir'aun, makhluk Allah yang membangkang dan sangat membangkang. Apa? Tiada lain adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa dikatakan? Faqala ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Dia berkata tuh ketika dikumpulin. Kan tadi dikumpulin tuh ketika sihir. Kemudian Nabi Musa juga memberikan salah satu mukjizat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ataupun di dalam surat lain apa? Idrib bi'asakal hajar fajarat isnata asyara aina. Disuruh pukul kemudian keluar daripada 12 mata air dan sebagainya. Nah, itu tiada lain adalah mukjizat tersebut, hakikatnya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Musa-nya yang tahu, bukan. Tapi Allah memerintahkan idrib, pukul, bi'asakal hajar. Dengan tongkatmu di atasnya itu, ya, di batu tersebut. Apa? Kecongkakan yang tertinggi di alam ini adalah kecongkakannya, yaitu Fir'aun. Ia katakan, faqala ana rabbukumul a'la. Ya Allah, aku ini tiada lain adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Astagfirullah. Nah, dikatakan pula adalah bahkan dikatakan di dalam surat Al-Qasas tuh, ya kan? Kan Firaun kan ngomong begitu tuh. 40 tahun setelah dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahi ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku nih. Artinya sebelum perkataan tersebut 40 tahun sebelumnya tuh itu Firaun emang udah ngebangkang juga begitu. Allah berfirman, fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Ya Allah, maka Allah mengazab kepada dia Fir'aun baik di akhirat ataupun di dunia. Dan tiada lain adalah pembalasannya nanti, tiada lain adalah di dunia. Dikatakan yaumal qiyamati bi'asal rafdul marfud. Hari kiamat laknat baginya, seburuk-buruk yang diberikan oleh Nabi Musa. Allah. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Dan sesungguhnya bahwasanya yang demikian itu tiada lain adalah terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang takut kepadanya. Artinya ketika risalah Rasulullah, risalah kenabian, ada orang yang menerimanya tentu dengan membawa daripada keimanan, dan dia akan merasa takut kepada apa? Dengan yaitu salah satu yang digambarkan, baik itu azab neraka ataupun dan sebagainya. Nah, inilah tiada lain adalah berkenaan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam di dalam surat An-Nazi'at. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang terus menerus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kepada siapa? Kepada yaitu
salah satu orang yang membangkang di kalangan yaitu dakwahnya Nabi Musa yang disebut dengan Fir'aun. Nanti itu di dalam kisah surat lain apa? Udah pengen taubat, kan pengen taubat gitu ya, pengen taubat, kemudian tenggelam, akhirnya dia baru ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa yaitu Allah. Sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat ketika pada saat itu pasukan Nabi Musa sudah menyeberanginya, kemudian Fir'aun terkubur ataupun tenggelam di lautan tersebut, tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Lam yughargir, taubat itu masih terbuka selagi belum ada yang namanya kerongkongan. Seperti itu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.